Sepanjang jalan kulihat orang-orang jualan salak. Mang Mamat malah jualan tomat. Tadinya aku mengira bahwa surga lah kenikmatan puncak. Ternyata rahmat dan ridho Allah merupakan yang paling nikmat. Amin apa alhamdulillah ini? Kok pada bingung semua ini? Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, bahwa mindset dan paradigma kita sedikit banyaknya telah berubah. Bahwa dulu yang saya rasakan dan kita rasakan bersama, seolah-olah bahwa surga memang rasanya kenikmatan puncak ya. Dulu gitu ya. Waktu kita masih SD, apa aja nama surga itu? Pertama, surga Firdaus. Kedua, surga Illiyin. Ketiga, surga Jannatun Na'im. Ketiga, keempat, Jannatul Ma'wa. Kelima, Jannatul Adna. Yang keenam, surga Darussalam. Yang ketiga, ketujuh, Darul Ma'wa, dan seterusnya. Ada yang menyatakan 8, ada yang menyatakan 7 gitu ya. Seterusnya. Jangan-jangan surga Illiyin yang paling tinggi enak nih kayaknya gitu ya. Kalau saya mah jangankan surga Illiyin, emperan surga aja sudah alhamdulillah ya. Tapi walaupun itu nama-nama surga yang Allah sediakan untuk kaum muslimin wal muslimat, insya Allah di dunia kita bertetangga, di surga pun insya Allah kita tetap sebagai keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, dulu saya menyangka bahwa surga lah kenikmatan yang paling puncak. Ternyata setelah membaca suatu hadis yang termaktub di dalam Sirrul Asrar susunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, boleh ya. Saya berharap yang lebih dari itu. Boleh tidak? Boleh ya. Saya justru ingin masuk ke surga yang tidak ada namanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan, anna lillahi jannatun, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki surga selain surga-surga yang barusan disebutkan tersebut ya. Dari mulai Jannatul Illiyin sampai Jannatul Ma'wa dan seterusnya, itu surga yang luar biasa istimewa. Tapi justru yang paling istimewa adalah surga yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi tidak ada namanya. Selain tidak ada namanya, justru ini yang membuat orang terheran-heran. Kenapa? La fiha hurun, tidak ada bidadari di dalamnya. Wala fiha kusurun, tidak ada istana di dalamnya. Wala fiha jinanun, tidak ada kesenangan maupun kenikmatan di dalamnya. Wala fiha asalun, tidak ada madu di dalamnya. Wala labanun, tidak ada susu di dalamnya, sebagai perwakilan kenikmatan materialistik. Kenapa? Bidadari, gedung-gedung, kenikmatan, madu, susu, itu kan kenikmatan semua ya. Apalagi bagi pirja, katanya, mana ada surga nggak ada madu katanya. Aduh, surga apa nih itu? Nah, semua kenikmatan itu tidak ada, tapi ada satu kenikmatan yang sangat istimewa yang diberikan Allah selamanya, seterusnya, sepanjangnya. Kalau surga-surga yang tadi disebutkan itu menerima kenikmatan ini hanya sewaktu-waktu Allah berkunjung ke surga tempat kenikmatan tersebut. Tapi kenikmatan yang ada di surga yang tidak ada namanya itu selamanya ada di dalam kenikmatan tersebut. Apa itu?
bal nazarun ila wajhillah, tetapi selamanya penduduk surga tersebut melihat wajah Allah. Kalau di alam dunia, wajhullah dimaknai sebagai kekuasaan Allah, sebagai kekuatan Allah, sebagai kemahaksempurnaan Allah. Tapi kalau di akhirat nanti tidak ada lagi kalimat majazi, tidak ada lagi kalimat yang menyerupai, itu wajhullah, betul-betul zatiah Allah subhanahu wa ta'ala. Selamanya Allah bersama penduduk surga di surga tersebut. Jadi selamanya penduduk ahli surga tersebut memandang wajah Allah, dan itu kenikmatan yang tiada tara. Kalau misalkan gitu ya, kita semuanya masuk ke surga yang disebutkan tadi, yang 7, 8 atau 8 nama itu ya. Makan, minum, jalan-jalan, tamasya, semua kenikmatan ada di surga tersebut. Cuma sewaktu-waktu Allah memanggil, hei penduduk surga, kerasa nggak dipanggil? Semuanya panggil ya, hei penduduk surga, kesini, aku akan berkunjung, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menengoklah semua penduduk ahli surga, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mempersilahkan dirinya untuk dilihat oleh penduduk ahli surga. Semuanya terpesona, semuanya terpana, sehingga melupakan kenikmatan-kenikmatan yang pernah dinikmati di alam surga, apalagi di alam dunia. Udah, itu mah lupa segalanya. Yang ada hanyalah memandang wajah Allah. Tapi itu selamanya apa sementara? Sementara. Yang selamanya ada di mana? Di surga yang ada namanya tidak? Tidak ada. Kita pengen masuk ke mana? Pengen masuk ke mana? Ke surga mana? Yang tidak ada namanya? Kalau saya mah gimana Allah aja, saya mah mau di surga tingkatan 1, tingkatan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan tidak ada namanya, terserah Allah. Betul? Ibu tahu Malak Zabaniyah? Tahu Malak Malik? Sehari-hari ada di mana? Sehari-harinya nggak bolak-balik, itu neraka aja, nggak bolak-balik aja ya. Yang salah satu dari kayu bakarnya mungkin saya ini ya. Nauzubillah ya, nauzubillah, karena saking banyak dosanya gitu ya. Tapi apakah Malak Zabaniyah atau Malak Malik pernah protes kepada Allah? Tidak. Kenapa coba? Kenapa? Karena di dalam dirinya sudah terlimpah ridho dan rahmat Allah. Apa katanya? Pami Sunda nama tos kabulan rahmat sareng ridho Allah. Nah, bandingkan dengan satu makhluk yang istimewa karena tingkat ibadahnya melebihi malaikat seluruhnya, yaitu Azazil, yang ditempatkan sebagai pemimpin para malaikat, padahal bukan dari malaikat. Azazil ini diambil dari kata mohon maaf syaitona syaitonan, ablasa iblisu iblisan. Dia mendapat panggilan lakop iblis atau setan karena terputus dari rahmat Allah. Itu yang diciptakan di surga, sehari-hari beribadah di surga, setiap saat berada di surga, bahkan menjadi pemimpin para makhluk surga. Si Azazil pernah nggak protes sama Allah? Pernah. Waktu apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan kepada malaikat, wahai para malaikatku, aku akan menciptakan satu makhluk yang akan aku jadikan khalifah di muka bumi. Nah, di situ si setan Azazil protes. Ketika wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama. Wa idh qulna lil malaikati isjudu lil malaikati, ketika Allah mengumumkan kepada para malaikat, hei para malaikatku semuanya,
bersujudlah dalam artian lil hurmah, menghormati kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblis. Para malaikat tanpa pertanyaan sedikit pun langsung bersujud, bukan artian bersujud dalam artian lil ibadah untuk beribadah, bukan, tapi lil hurmah untuk menghormati Nabi Adam alaihi salam. Illa iblis, kecuali siapa? Iblis. Iblis itu ya setan itu. Setan itu ya Azazil itu. Nah, di saat itulah Azazil protesnya kepada Allah. Kenapa ya Allah? Aku harus sujud berhormat kepada Nabi Adam. Adapun yang sepantasnya Nabi Adam yang hormat kepada saya. Kenapa? Saya sudah diciptakan 6.000 tahun yang lalu, sehingga saya dijadikan engkau sebagai pemimpin para malaikat, sehingga aku menjadi makhluk yang istimewa. Sementara Adam makhluk kemarin sore, ya Allah, kenapa saya harus sujud kepada dia? Dia apa yang harus sujud kepada saya? Nah, maka kalau ada orang yang dikit-dikit saya, itu walau alam. Kalau kebaikan, jangan saya nyebutnya apa? Kita. Kalau kejelekan baru nyebutnya saya, ya. Insya Allah, untuk meredam rasa yang timbul di dalam kalbu kita, ya. Jangan-jangan saya titik-titik, jangan-jangan saya titik-titik. Tapi kalau menyebutkan kejelekan-kejelekan, tonjolkan nama saya. Jangan-jangan saya nih yang paling tidak dicintai Allah. Jangan-jangan saya nih yang paling jauh dari rahmat Allah, ya. Nah, ini insya Allah ada kaitannya dengan hikmah yang nomor 71, sebagaimana yang dipaparkan oleh Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikam itu sendiri. Apa itu isinya? Isinya saya akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, beserta anak-anakku sekalian. Apa yang disampaikan oleh Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini insya Allah mengingatkan kita betapa luhur dan agungnya akan akhirat. Sementara dunia itu hanya sementara, dan dunia itu ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya untuk memetik hasil nanti di akhirat. Maka perlu dipahami ini satu kalimat sakedik tapi matri, kata kakek mahnya kayaknya. Apa kata Tuan Syekh Ibnu Athaillah? Innama ja'alad darul akhirata, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan negeri akhirat mahallan, sebagai tempat li jazai ibadihil mu'minin, untuk memberikan balasan kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang taslim berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan mahallan li jazai ibadihil mu'minin, sebagai tempat untuk memberikan balasan kepada kaum mukminin. Kenapa? Karena ada dua alasan. Di antaranya li'anna hadhihi dar, karena tempat ini, yakni dunia yang kita tinggali ini, la tasa'u, tidaklah cukup untuk ma yuridu ayyu'tiyahum, untuk memberikan apa yang sudah diberikan, yang sudah dijalankan. Tidak sepadan apa-apa yang ada di dunia, apakah itu emas, permata, kenikmatan, kebahagiaan, pangkat, jabatan dan lain sebagainya, di hadapan Allah itu hanya sekedar perskot, hanya sekedar challenge untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kenapa? Misal ya, kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan li'i'la'i kalimatillah li'izzatil Islam wal muslimin. Kita menegakkan kalimat Allah, menegakkan kejayaan kaum muslimin wal muslimat. Pun kita berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Dengan cara salah satunya menyampaikan apa-apa yang diterima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau ayatan
sok sanajan sakedik. Apa itu sok sanajan sakedik? Walaupun sedikit pun kita berbuat baik kepada sesama manusia dengan cara senyum, dengan cara memperlihatkan wajah yang cerah, dengan segala kebahagiaan yang kita berikan kepada sesama kaum muslimin wal muslimat, itu adalah sebagian dari kebaikan-kebaikan kita kepada Allah. Tapi di hadapan Allah, subhanallah, sekecil apapun ibadah yang kita laksanakan, Allah itu maha dahsyat, luar biasa. Allah memandang, tidak cukup ini kebahagiaan dunia, tidak cukup segala apa yang aku sediakan di alam dunia untuk membayar kepada orang yang telah berbuat baik. Kalau manusia mah 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya, 2. Tapi kalau Allah, subhanallah, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Subhanallah, kita berbuat sedikit, menanam 1 biji, Allah tumbuhkan dengan 7 batang. Dari 7 batang tersebut menumbuhkan puluhan cabang. Dari puluhan cabang tersebut menumbuhkan ratusan daun. Dari daun tersebut menimbulkan kesejukan dan keteduhan yang sangat luar biasa. Dalam artian, 1 kebaikan yang kita laksanakan di hadapan Allah, pahalanya bisa puluhan, bisa ratusan, bisa ribuan, bahkan bisa wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan dengan lipatan ganda yang di luar perhitungan manusia. Betul? Maka Allah tidak cukup untuk memberikan kebahagiaan di dunia ini sebagai balasan bagi kaum muslimin yang pernah berbuat baik. Apatah lagi kalau sehari-hari berbuat 1 kali aja berbuat baik di hadapan Allah, nilainya tak terhingga. Apalagi setiap hari, apalagi setiap saat, apalagi tidak ada waktu untuk melaksanakan maksiat, yang ada hanya ibadah, luar biasa. Maka Allah menciptakan akhirat sebagai tempat li jazaa'i ibadihil mu'minin, untuk membalas kebaikan bagi kaum mukminin. Alasan yang kedua, bahwa li'annahu ajala aqdarahum, bahwasannya kebaikan yang telah dilakukan oleh seseorang, an ayyujaziyahum fi darin la baqaulaha, tidak pantas 1 kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, bahwa kebaikan sekalipun itu 1 kali, di hadapan Allah berlipat ganda, di hadapan Allah berkali-kali, di hadapan Allah tidak terhingga, sehingga tidak pantas kalau seandainya kebaikan seseorang hanya cukup dibalas dengan dunia saja. Kenapa? Karena dunia ini sifatnya fana, sedangkan akhirat sifatnya abadi, abadan abada, selamanya. Tidak ada pernah kata berhenti. Satu-satunya berhenti, satu-satunya hancur ketika Allah menghendaki kehancuran. Begitu kerjaan siapa itu? Bukan Ben. Masalah. Ada 1 malaikat yang Allah perintahkan untuk meniup itu. Siapa? Baru dipancing, baru yang nyangkut dia. Bukan Mikael, siapa? Siapa? Israfil, ya. Nah, tugasnya malak Israfil sebagai apa? Peniup sangkakala. Berapa kali tiupannya? 3. Tiupan pertama hancur dunia. Tiupan kedua dihidupkan lagi jin, manusia, dan beberapa binatang yang Allah kehendaki. Tiupan yang ketiga semuanya hening, semuanya menyatakan bahwa mohon maaf. Yang kedua hening semuanya. Yang ketiga baru dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika
Itu malak Israfil sekarang apa tuh tugasnya? Nungguin aja begini sambil matanya memandang. Kalau boleh disuruh makan dengan memandang gitu ya, memandang ke arah arsy. Apa nih tiupannya? Apakah merasa cangkel? Tidak. Pegel tidak? Ngantuk tidak? Karena apa? La ya'suna abadan ilallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dalam artian maksiatnya malaikat apa? Tidak melaksanakan perintah Allah itu adalah maksiat. Sedangkan malaikat, para malaikat la ya'suna abadan illallah, karena saking subhanallah makhluk suci dan memang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa ngantuk, tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa pegel dan lain sebagainya, hanya memandang saja. Kapan nih kira-kira Allah memerintahkan? Tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu hadirin jamaah sekalian, bahwa dunia ini hanya sementara. Dunia ini sifatnya fana, rusak, mengalami kerusakan. Bagaimana dengan surga dan neraka? Katanya abadan abada, abadi selamanya. Apakah pernah rusak? Pernah rusak nggak kira-kira? Pernah rusak nggak? Bukan pernah rusak, akan rusak. Kalau pernah rusak mah sudah terjadi rusaknya ya. Kalau ini belum terjadi. Kapan rusaknya? Ketika Allah memerintahkan kepada malak Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua, semuanya hancur. Surga hancur, neraka hancur. Kecuali malaikat Israfil ya. Malaikat, karena ada satu tugas lagi. Malak Jibril meninggal, malak Israel meninggal karena beliau mencabut nyawanya sendiri, kecuali malak Israfil belum. Nah, itu untuk menandakan kemaha tunggalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hancur kecuali illa wajhah, itu di situ artinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu surga diciptakan lagi enggak? Diciptakan. Nah, setelah hancur yang pertama kali, kemudian diciptakan, selamanya tidak akan pernah hancur lagi, untuk menandakan bahwa hanya satu-satunya Allah lah yang berkuasa. Nah, maka Ibu hadirin jamaah sekalian, di dalam hikmah yang nomor 71 ini, Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kepada kita sekalian bahwa dunia ini hanya sifatnya tidak berkekalan, sementara yang berkekalan adalah akhirat. Maka Allah perlu untuk menciptakan akhirat sebagai balasan bagi kaum mukminin. Maka Ibu hadirin jamaah sekalian, kalau bagi para santri nih ya, bagi para santri di dalam mengartikan lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu secara detail. Bismillahi ngawitan abdi ngawas karena ia kitab kalawan nyembat jenengan Allah, sifatna Allah Ar-Rahmani. Bacanya saya mohon maaf. Sifatnya Allah Ar-Rahmani, yang memberikan kasih sayang Allah di dunia dan akhirat. Kalau dunia dan akhirat dalam artian kaum mukminin untuk kenikmatan akhirat, kaum mukmin dan kaum kafirin menerima kenikmatan di dunia. Makhluk hidup dapat nggak kenikmatan dari Allah? Dapat. Musuh Allah, musuh Rasulullah dapat nggak kenikmatan dari Allah? Dapat. Bahkan yang tidak mengakui Allah sekalipun dapat nggak kenikmatan dari Allah? Dapat. Itulah sifat Rahmannya Allah, maha menyeluruh kasih sayangnya. Kalau kita ada tetangganya kurang baik, kita kebetulan mau melancong nih ke Bali misalkan, kalau ke Bali rata-rata bawa oleh-oleh nggak kira-kira? Kalau buat tetangga yang kurang baik itu kira-kira ingat nggak? Ibu tertawa sendiri ya. Kalau Allah tidak ada sifat seperti itu ya. Allah mah baik aja. Allah mah kepada kaum mukminin baik, kepada kaum kafirin baik, kepada kaum musyrikin baik, kepada kaum munafikin baik. Semuanya mendapat kasih sayang Allah.
Tapi ada sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sifat rahim? Ar-Rahimi, sifatnya Allah yang kedua, yang memberikan Allah kenikmatan khusus kepada kaum mukminin. Kaum mukminin ini sudah mendapat di dunia, di akhirat dapat tidak? Dapat. Kaum kafirin di dunia dapat, di akhirat dapat tidak? Untung mana? Untung mana? Untung kita. Subhanallah Ibu ya. Nah, kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nilainya tidak terhingga, sehingga Allah perlu untuk menciptakan suatu tempat yang mana tempat itu untuk memberikan, membalas kebaikan yang dilakukan walaupun hanya sesaat, tapi bagi Allah itu adalah suatu yang istimewa. Maka Allah pun memberikan kenikmatan yang istimewa, yaitu kenikmatan di akhirat. Subhanallah Ibu ya. Maka selamanya, semuanya, seterusnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan qalbu yang istiqomah kepada kita sekalian, hanya semata-mata untuk mengejar akhirat tanpa melupakan dunia. Dunia mah hanya sekedarnya saja Ibu ya, hanya sekadar untuk kuat ibadah, hanya kuat untuk melaksanakan kehidupan di dunia, kira-kira ya sekitar 63 tahun lah gitu ya, mencari bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat. Setelah itu baru selamanya untuk akhirat. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, ada satu peristiwa yang harus saya kabarkan kepada hadirin jemaah sekalian. Ini terkait dengan materi saya pekan yang lalu, menyatakan salah satunya adalah min haidir rijal, dari sebagian haidnya laki-laki itu mu'abbiran an kulli ma syahida, betul ya, mengabarkan segala sesuatu yang dia saksikan. Namun kalau itu mah terkait dengan pribadi, tapi kalau terkait dengan umum secara keumatan, itu saya rasa perlu untuk disampaikan, karena ini ibarat kata legalitas suatu ilmu dari keguruan. Mudah-mudahan saya menyampaikan ini tidak keluar dari rasa ujub ya, tapi rasa tasyakur bin nikmah wa tahadus bin nikmah, mendapatkan keriduan guru walaupun tidak secara langsung. Bagaimana kisahnya? Ketika saya memposting tentang MDC, Majelis Duha Cilengsi, yang mana itu adalah materinya Sulamun Taufik dan juga Al-Hikam. Yang Al-Hikam sendiri saya merasa, terus terang, saya agak merasa sanksi karena saya belajar hikam hanya dari satu guru. Kalau yang lain kan dari berbagai guru gitu ya, sehingga versinya bisa berbagai macam. Kalau saya belajar Al-Hikam dan Sirul Asrar Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dari satu guru, yakni Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Ashhab, Pondok Pesantren Az-Zainiyah Sukabumi. Namun karena saya merasa ketika awal menyampaikan, terasa enak, dan saya tidak merasa menggurui pada semuanya, seolah-olah saya sedang berbicara kepada diri saya sendiri, namun didengarkan oleh jamaah sekalian gitu ya. Saya mah tahadus bin nikmah, husnuzon saja bahwa ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk saya semakin mempelajari Al-Hikam gitu ya. Setelah lama berjalan dari awal sampai hari ini, yakni hikmah yang nomor 72, berarti kemarin yang 70 ya. 70 dan kemarin muqaddimah itu wallahu alam beberapa pertemuan, 5 kalau nggak salah, berarti 75 kali pertemuan lah ya, 75 pekan. Saya dari postingan tersebut, salah satu ikhwan juga yang sama-sama belajar, tapi kayaknya beliau belum belajar kepada ajengan Zezen Bazul Ashab, tapi guru besar kami sama gitu ya.
dari Tasikmalaya. Oh, mohon maaf, ini kan udah paham semuanya, Pangrasa Abah gitu ya. Nah, saat itu beliau langsung bergetar hatinya katanya, langsung komen, nyebutnya mohon maaf ya, mohon maaf, Kiai katanya, saya hari Rabu kemarin pas Kiai posting, saya melihat panjenengan berdua lagi ngebahas sikap, tapi saya melihat di situ ada Pangrasa Abah. Oh, subhanallah. Saya tertegun juga membacanya sambil bergetar. Apa itu bergetar gitu ya. Kemudian saya tidak langsung jawab, hanya membaca salawat aja. Dia nunggu gitu ya terus. Akhirnya saya jawab juga. Insya Allah mudah-mudahan ini sebagaimana Syekhona Khalil Bangkalan merestui santri seniornya yaitu Kiai Hasyim Asy'ari untuk membuka pengajian. Apa pengajiannya? Karena Syekh Hasyim Asy'ari itu adalah muhaddits pertama di Indonesia yang mendapatkan sanad keilmuan ilmu hadis. Itu Kutubus Sittah, beliau mendapatkan sanadnya dan berwenang untuk mengajarnya kembali, yakni Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Turmudi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Kutubus Sittah itu subhanallah. Kalau Al-Quran, hafiz Quran pertama itu adalah Kiai Munawir Rafiah, yang subhanallah itu Bu, kalau Kiai Munawir 21 tahun masa di Makkah Al-Mukarramah, sampai salah satu doa beliau, ya Allah jangan pulangkan aku sebelum aku menghatamkan Al-Quran 1 kali tawaf. Luar biasa. Berarti cepatnya bagaimana itu? Wallahu alam, sampai pecah darahnya karena sampai khatam. Oh, sampai pecah bibirnya karena saking cepatnya bergetar membacakan lafaz Al-Quran. Itu 21 tahun sampai khatam. Maka pantas kalau Imam Syafi'i selama bulan Ramadan itu 60 juz dibaca selama sebulan. Berarti satu hari 1 juz, 30 khatam al 30 juz, kemudian malamnya 30 juz juga. Jadi khatam. Nah, kalau Imam Syekh Hasyim Asy'ari itu muhaddits pertama di Indonesia yang mendapatkan restu dari Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan saat itu kemarin juga pernah disitir kisahnya, ketika Syekh Hasyim Asy'ari membuka pesantren di Tebu Irang, tanpa disangka Syekh Khalil Bangkalan hadir di pengajian beliau, benar-benar hadir untuk beberapa saat. Kemudian setelah memberikan restunya beliau pulang. Kemudian Syekh Hasyim Asy'ari pun ridho pertama dari gurunya, itu yang pertama ya. Yang kedua, keriduan beliau saat mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau istikharah selama 1 tahun penuh, tidak tembus-tembus juga petunjuk dari Allah, tembus-tembusnya kepada Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin Situbondo, yang kebetulan saya mondok di situ. Beliau pertama 2 kali istikharahnya. Pertama mengucapkan ya Qahhar, ya Qahhar, ya Jabbar, ya Jabbar. Kemudian berselang beberapa kali kemudian Syekh Hasyim Asy'ari diberikan kalung, yang itu diberikan langsung kepada kepada Kiai As'ad, tolong berikan ini kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Dan dengan penuh ketawaduan Kiai Hasyim Asy'ari, padahal sama-sama habibnya, sama-sama ulama besarnya, beliau tidak pernah berani menyentuh itu tasbih, hanya dikalungkan oleh Syekh Khalil Bangkalan dan diambil oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Subhanallah gitu ya. Nah, itu restu kedua oleh Syekhona Khalil Bangkalan kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Dalam artian bahwa Kiai Hasyim Asy'ari direstui untuk mendirikan pondok pesantren, dan Kiai Hasyim Asy'ari direstui untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Terkait Majelis Duha Cilengsi, saya pun sempat ragu dulu gitu ya, apakah ini diteruskan atau tidak.
dan saya tidak izin kepada guru saya untuk menyampaikan kajian hikam ini. Tapi saya melihat bahwa hanya sedikit orang-orang yang berani membuka kajian kitab hikam. Akhirnya, tapi perasaan dari awal sampai akhir saya tidak ada kendala untuk menyampaikan kitab hikam ini. Sampai akhirnya minggu kemarin teman saya sama-sama ikhwan untuk bermimpi ketemu dengan Pangersa Abah, dan Pangersa Abah tersenyum. Saya mengartikan bahwa beliau merestui saya untuk membuka kajian kitab Al-Hikam. Alhamdulillah. Ya, husnudzon saja ya, itu adalah sebuah restu dari guru besar kita, bahwa apa yang disampaikan di dalam Al-Hikam, karena ini terkait dengan tasawuf yang itu harus jelas sanadnya, maka alhamdulillah kita semua sudah mendapatkan legalitas dari guru kita. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang kedua, pada saat itu juga Umi serasa ditemui oleh Pangersa Abah. Kalau itu mah hampir dalam keadaan bukan yakzuh